Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sofian Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-10, berasal dari SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yuk kita simak bersama-sama. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau bangsawan Jawa dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Oleh sebab itu sampai sekarang setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Berkat jasa Ki Hajar Dewantara, hingga saat ini semua warga Indonesia bisa menikmati mengikuti pendidikan dan mengajar. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo, Ing Madya Mamengkarso, Tuturi Handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dan pendidikan diibaratkan petani ataupun tukang kebun yang kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran pendidikan KHD ini, saya mempunyai beberapa keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran itu sering lebih dominan adanya pada guru, lebih aktif daripada peserta didik. Nah, saya sering berkata pada peserta didik, jika peserta didik nurut dan patuh semua aturan dan perkataan guru, maka akan pintar. Kemudian saya sering memaksakan agar peserta didik menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan kemudian diberi nilai yang memuaskan. Nah, yang terakhir, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Jadi intinya membosankan. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, banyak pemahaman yang saya dapatkan. Pemikiran KHD ini terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya sangat mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan peserta didik. Saya akan lebih memberikan dorongan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebagai pamong yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir.
Hanya saja masih seperti samar. Tugas seorang guru adalah menebalkan garis samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik maka dituntun untuk menjadi lebih baik, dan yang sudah baik dituntun menjadi lebih baik lagi. Itulah seorang guru sebagai pamong yang menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti seperti peserta didik, sehingga anak-anak bisa menyikapi kehidupan di masa yang akan mendatang. Pendidik juga harus menghargai keragaman, bahwasannya setiap anak mempunyai sifat unik yang artinya mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Tentunya karakteristik anak yang berbeda-beda tersebut tidaklah sama penanganannya. Nah, selanjutnya apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal-hal yang ingin segala saya ubah untuk mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah saya akan memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Saya tidak akan memaksakan anak untuk mengerjakan sesuatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuannya taman kanak-kanak bisa dilihat dari prosesnya, bukan hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat pemantik sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada anak lebih banyak yang membangun semangatnya, tidak mendoktrin dan menghukumi anak. Selain itu, saya juga tidak memasukkan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih. Akan tetapi saya lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam dengan beberapa ragam main ya. Selain itu juga terkadang kami melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Anak-anak saya diajak belajar sambil bermain di luar kelas agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajarnya, serta bisa lebih mengenali lingkungan sekitarnya. Karena pada dasarnya guru adalah penuntun, maka saya sebagai guru hanya menuntun dan tidak menuntut. Selain menuntun, mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki anak, guru juga menuntun sikap perilaku anak agar anak-anak mempunyai kepribadian yang baik, bekal untuk hidup di masyarakat, bisa merdeka lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, kita selalu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.